siang dan selamat malam anak-anakku sekalian. Salam sehat. Perlu diingatkan, tetap perhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jangan lupa Anda untuk makan sarapan pagi ataupun makan siang maupun makan malam. Dan tetap terus jaga kesehatan kalian. Pak Guru hendak menjelaskan tentang sistem operasi. Pak Guru berharap kalian dapat menyimak pembelajaran dari materi. Selamat menyaksikan. Sistem operasi. Nah, kita akan lihat apa itu sistem operasi. Ini adalah tampilan dari sebuah sistem operasi yang anak-anak bisa perhatikan juga pada HP ataupun pada gadget kalian. Nah, apa sih sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas yang mengelola penggunaan sumber daya di dalam komputer atau HP atau gadget dan menyediakan antarmuka atau interface ya bagi kita selaku pengguna atau user untuk mengakses ke sumber daya tersebut ya baik HP, gadget maupun komputer. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi dari sistem operasi adalah 5. Yang pertama adalah antarmuka pengguna, manajemen memori, manajemen file, manajemen proses, dan manajemen input output. Nah, fungsi-fungsi itu dapat digambarkan seperti ini. Ini kita adalah penggunanya, ya kita sebagai pengguna. Kemudian ini sistem operasi, ada memori manajemen, file manajemen, ya fungsinya ini perangkat keras kita. Kemudian ini adalah user interface atau antarmuka pengguna. Kemudian ada proses manajemen, ada input output manajemen. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi yang ada di dalam yang dinamakan dengan sistem operasi atau yang terdapat pada HP maupun gadget kita maupun komputer. Nah, yang berikut, apa itu antarmuka pengguna? Kita bahas sekarang. Nah, antarmuka pengguna, ya, fungsi ini merupakan fungsi yang paling mudah dikenali oleh pengguna karena melalui fungsi ini pengguna dapat berinteraksi dengan sistem operasi, perangkat keras maupun perangkat lunak lain. Nah, ini kita mudah kenali, ya. Misalnya ketika Anda menyalakan HP atau gadget, maka akan tampil, ya, ada tampilan layar, dan tampilan ini yang kita bisa kenali sebagai sistem operasi. Kemudian sistem operasi pada dasarnya menunggu input, ya, menunggu input instruksi dari kita selaku user atau pengguna, dan kemudian menerjemahkan perintah-perintah tersebut dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer. Nah, antarmuka pengguna itu menjadi tempat bagi pengguna untuk menuliskan atau menyampaikan perintah tersebut. Dan selanjutnya ada 2 model antarmuka. Yang pertama adalah Command Line Interface, dan yang kedua adalah Graphical User Interface atau GUI. Nah, Command Line Interface itu dia memberikan fasilitas bagi kita user untuk memberikan perintah dalam bentuk tulisan atau teks. Sementara Graphical User Interface lebih berbasis pada tampilan grafis. Yang Anda bisa lihat tampilan grafis itu dalam bentuk gambar, ya. Jadi Anda akan lihat seperti tadi tampilan sistem operasi itu dalam bentuk gambar. Nah, sementara yang dalam bentuk teks nanti Pak Guru akan jelaskan. Yang berikut ada manajemen memori. Nah, fungsi dari sistem operasi yaitu sebagai manajemen memori, di mana memori utama atau lebih dikenal sebagai memori, di mana sebuah area yang besar dan luas atau baik yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan, ya. Nah, di mana memori utama berfungsi sebagai tempat menyimpan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh Central Processing Unit dan perangkat input.
sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Seperti yang pertama adalah menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kemudian yang memilih program yang akan diambil ke dalam memori. Yang berikut yaitu ini adalah contoh dari manajemen memori, di mana ini terdapat dalam Windows Task Manager. Windows Task Manager, di mana di dalamnya ada proses nanti di mana kita akan lihat ada namanya Microsoft Windows Task Manager. Oke, kita lanjut dulu. Nah, manajemen file, file atau berkas itu adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Jadi file atau berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file. Jadi sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file, antara lain yaitu pembuatan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan directory, mendukung manipulasi berkas dan directory. Nah, directory itu kayak folder ya anak-anaknya. Kemudian meletakkan berkas ke secondary storage, dan yang kelima adalah membackup berkas atau media penyimpanan yang tidak permanen atau non volatile. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan manajemen file. Kemudian di dalamnya ada kemudian ini kalau kita buka ini pada data D atau data C, kemudian di dalamnya terdapat folder-folder yang kita bisa lihat dan bisa buka. Ini sebagai sarana pengelolaan file. Nah, yang berikut adalah manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Alokasi sumber daya tersebut dikelola oleh sistem operasi, misalnya penggunaan memori oleh CPU, file-file yang terbuka dan digunakan dari perangkat-perangkat input lain. Nah, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, kemudian menunda dan melanjutkan proses, menyediakan mekanisme sinkronisasi proses, dan yang keempat menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Nah, mana yang berikut lagi ini adalah contoh dari manajemen proses yang terdapat pada Task Manager. Windows Task Manager terdapat ada application, ada proses, ada performance, ada networking, dan ada users. Ini terdapat pada application. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang sedang terbuka. Ada aplikasi Word, ada aplikasi Opera, ada aplikasi Visio, dan aplikasi-aplikasi yang sedang terbuka, dan ini bisa kita lihat pada Windows Task Manager. Nah, yang berikut yaitu manajemen input output. Sistem ini sering disebut dengan device manager, di mana menyediakan device driver yang umumnya sebagai operasi masukan dan keluaran dapat seragam, di mana membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contohnya dengan menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, misalnya pada CD-ROM, floppy disk atau USB dan sebagainya. Nah, komponen sistem operasi untuk sistem masukan dan keluaran atau input output, yang pertama sebagai penyangga. Penyangga menampung sementara data dari atau ke perangkat masukan maupun keluaran. Kemudian adalah spooling, yaitu melakukan penjadwalan pemakaian masukan dan keluaran sistem supaya lebih efisien atau antrian dan sebagainya. Kemudian menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi uji untuk perangkat keras masukan keluaran tertentu. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari manajemen input output pada sistem operasi. Itu terdapat pada ini device manager. Kalau anak kita bisa dibuka
buka, ada device manager kita di sana, kami lihat melakukan input outputnya, masukkan pengeluarannya, ada keyboard, ada monitors, ada display adapter, ya, monitor, ini ada network juga. Selanjutnya adalah BIOS, ya, BIOS atau dikenal dengan Basic Input Output System, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa perlu ada kita harus ya Basic Input Output System? Ya, BIOS adalah kode-kode program yang pertama kali dijalankan ketika komputer dinyalakan atau booting, di mana fungsi utama BIOS adalah untuk mengidentifikasi dan mengenali perangkat keras komputer. Nah, biasanya BIOS akan tersimpan dalam ROM atau Real Memory yang ada pada motherboard atau mainboard suatu komputer. Kalau pada gadget kita tidak lihat, tapi pada komputer kita bisa lihat pada saat kita menekan tombol atau tombolnya pada laptop, ya. Nah, ketika komputer dinyalakan, maka BIOS akan mencoba mengenali bagian-bagian komputer. Berikut ini ada clock generator, ada prosesor maupun cache, ada chipset, ya, memory controller dan I/O controller, kemudian ada sistem memory, kemudian semua perangkat PCI, primary graphic controller, nah, storage controller seperti SATA, ini controllers, kemudian various I/O controllers, ya, termasuk di dalamnya keyboard dan mouse dan USB. Nah, ini adalah tampilan dari BIOS, ya. Pada saat kita menekan bel, ya, pada komputer akan muncul warna biru seperti ini. Maka ini adalah tampilan dari BIOS, ya. Ada standar mouse, ada advanced BIOS, ada chipset, ada integrated, ada power management. Nah, ini terdapat pada mana? Ini terdapat pada komputer ataupun laptop, ya. Tapi pada gadget Anda tidak perlu seperti ini. Tentunya harus ada aplikasi yang diumumkan baru dia akan tampil. Nah, yang berikut jenis-jenis sistem operasi, ya. Sistem operasi yang pertama adalah DOS, ya, Operating System, ini yang pertama sekali. Kemudian ada Unix, ada Windows, ada Apple macOS, ada Linux, ada juga Android, ya. Dan masih banyak lain jenis-jenis sistem operasi yang saat ini dikembangkan. Nah, itu Anda bisa cari sendiri pada internet, ya. Nah, ini adalah disk operating system, ya. Ini tampilan disk operating system. Kalau kita lihat komputer ini kenapa ini putih? Ya, ini padahal di dalamnya adalah hitam, ya. Nah, kita lihat di sini C/W, ya, berarti dia posisinya adalah ke bawah. Kalau D/P berarti dia dari atas ke bawah, ya. Sementara kalau D/W ini horizontal, sementara D/P dia adalah dari vertikal. Nah, Anda dilihat di sini, ya, ini DOS, sistem DOS hampir sama DOS dalam Windows, ya, Android Windows maupun di luar Windows. Nah, yang berikut adalah Unix, ya. Unix adalah sistem operasi yang mula-mula dikembangkan oleh suatu kelompok IT pada laboratorium. Ya, Unix banyak digunakan baik untuk server maupun workstation. Ya, lingkungan Unix, model program pada server menunjukkan bahwa Unix lebih dikembangkan pada sistem operasi yang kuat di jaringan komputer, yaitu pada sistem operasi untuk komputer personal. Nah, Unix dirancang untuk portable, multitasking, dan multi-user. Ya, kenapa? Karena ini akan digunakan dalam jaringan. Nah, ini adalah Unix dan sistem operasi turunannya, ya, pada tahun 1970, 1980, 1990 sampai dengan tahun 2000 dan seterusnya. Nanti muncul yang macOS, kemudian nanti muncul, ya, FreeBSD, ya. Makanya nanti dari sini berkembang namanya Linux, ya, program Linux. Dari Unix ada program Linux. Selanjutnya, nah, manajemen memori dan penjadwalan proses pada Unix, ya. Pada Unix, ya,
Windows ya di sistem Unix. Jadi ini yang dalam bentuk graphical, tadi dalam bentuk command line interface, ini dalam bentuk graphical user interface. Nah, Microsoft Windows atau orang yang sering menyebut Windows saja pada awalnya hanyalah add-on dari MS-DOS karena tingginya kebutuhan pada sistem operasi yang berbasis graphical user interface. Nah, versi awal Windows ya berjalan di atas MS-DOS. Nah, meski demikian, Windows versi awal telah memiliki beberapa fungsi umum yang dijumpai dalam sistem operasi antara lain memiliki profile executable ya tersendiri, kemudian memiliki driver perangkat tersendiri dan lain-lain ya. Makanya ini kita sangat familiar dengan menggunakan Windows ketimbang menggunakan Linux. Oke, ini adalah versi yang pertama sekali ya, versinya adalah 3.1.1 ya. Windows sekarang sudah mencapai Windows 10 ya, ada Windows 7, kemudian nanti muncul lagi Windows 11. Kita lihat seperti apa. Ini adalah Windows Vista ya, hampir sama, nanti juga ada Windows 10. Nah, Apple macOS ya itu merupakan turunan dari Unix yang menjadi jalur Barclay Software Distribution ya. macOS adalah sistem operasi berbasis graphical user interface. Nah, Apple merupakan pelopor dalam penggunaan ini pada sistem operasi. Versi awal dari macOS hampir secara penuh mengandalkan pada kemampuan graphical user interface-nya dan sangat membatasi penggunaan command line interface. Jadi kita lanjut ya, Apple Mac ini ya lebih banyak ya dikeluarkan oleh perusahaan Apple dan sistem operasinya semua berbayar ya, tidak gratis, maka harganya bisa dua kali lipat dengan harga ya dari software yang ada di Windows. Nah, selanjutnya ini adalah macOS versi awal, artinya sebelum awal pertama kali ya, ini masih berbasis ini graphical user interface. Nah, selanjutnya ini adalah macOS versi terbaru ya, seperti ini ya, dan ini sangat dijual mahal ya, karena software-nya benar-benar menggunakan software original, jadi tidak bisa software hack, tidak bisa kemudian karena software ilegal tidak bisa diinstal di situ, sehingga harga laptopnya juga lebih mahal dibanding sistem operasi Windows. Nah, berikut adalah Linux ya. Perkembangan Linux dimulai tahun 1991 ketika mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds menulis Linux, sebuah kernel prosesor 8.0.6 dengan menggunakan prosesor 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC. Nah, Linux merupakan salah satu sistem operasi yang perkembangannya sangat cepat ya, paling cepat. Masalah utama yang dihadapi Linux dahulu adalah interface yang berupa teks atau text-based interface ya, tetapi keadaan ini sudah mulai berubah dengan kehadiran KDE atau GNOME ya. Keduanya memiliki tampilan desktop yang menarik sehingga mengubah persepsi dunia tentang Linux ya, semakin hari makin dikembangkan karena sistem perangkat Linux ini gratis ya, dia tidak bayar tapi dia gratis, dibandingkan Windows Anda harus bayar. Nah, ini adalah Linux dalam bentuk desktop KDE ya, kemudian nanti menyiapkan dan menjalankan sistem operasi yang pertama adalah instalasi, yaitu pemasangan lunak pada sistem komputer. Instalasi sistem operasi adalah pemasangan sistem operasi pada sistem komputer. Kemudian sistem operasi akan dipasang terlebih dahulu dibanding perangkat lunak lainnya. Nah, kenapa? Kalau tidak ada sistem operasi maka gadget atau laptop yang ada kenapa tidak bisa terpakai karena harus diinstal lebih awal adalah sistem operasi. Ini adalah tahapan instalasi anak-anak yang kalian bisa lakukan ya.
cek persiapan perangkat keras, kemudian setting dulu BIOS-nya, kemudian booting dari media instalasi, setting untuk utama, persiapan penentuan lokasi instalasi biasanya PC, kemudian paket sistem operasi yang mau install apa, apakah dia sistem operasi Windows, Linux, dan sebagainya. Kemudian proses copy file ke dalam hard disk, dan jangan lupa yang paling penting adalah setting peripheral atau driver. Misalnya ada printer, ada keyboard, ada mouse, semua diinstal, baru pembuatan user pada sistem operasi. Ya, misalnya supaya tidak orang lain menggunakan komputer sembarang, maka dibuat namanya user pada sistem operasi. Ini adalah langkah-langkah atau tahapan pada instalasi sistem operasi. Nah, selanjutnya adalah booting, dimana proses awal saat komputer dihidupkan. Ya, proses awal booting dimulai dari membaca eksekusi program yang tersimpan di ROM komputer dan data setup yang tersimpan dalam CMOS. Nah, bagian ini disebut dengan POS atau Power on Self-Test yang berhasil. Apabila berhasil, maka perangkat lunak sistem operasi perangkat lunak sistem BIOS berisi program BIOS dari ROM, BIOS dari adapter misalnya dari media akan dimuat ke memori utama program dan dilanjutkan dengan bacaan program startup yang disimpan dalam boot sektor hard disk. Nah, setelah menekan tombol atau delete pada keyboard, maka masuk ke menu BIOS. Ini adalah menu BIOS ya. Jadi digunakan dengan booting, kita masuk menu BIOS. Di sini terdapat nama prosesor atau XP 3000. Kemudian memorinya ada ya. Nah, ketika kita masuk di BIOS, maka mainboard akan digunakan untuk BIOS ya. Jadi langkah-langkahnya ini ada pengaturan pada pengaturan pada BIOS ya. Ini di awal sekali ya. Kalau ini Anda berubah, maka kemungkinan nanti komputernya sudah akan dalam hal ini harus dipastikan secara default. Kemudian apa yang harus dirubah, kita harus cek ya, misalnya mouse-nya dibikin auto, USB-nya, kemudian nanti ada buktinya dan sebagainya. Ya, ini kalau berubahkan saja. Nah, ini PCI-nya, kemudian ya manajemennya, manajemen power juga kita harus perhatikan. Kemudian selanjutnya adalah boot. Nah, ini bootnya biasanya kemana? Biasanya pakai langsung ke habis. Kalau ke biru berarti lari ke biru. Nah, ini plug and play, yes, tentu kayak plug and play OS itu waktu itu langsung dikenali ya. Nah, selanjutnya tentu setelah selesai langsung kita keluar, kemudian langsung disimpan. Nah, ini adalah proses awal booting ya, power on self-test, kemudian ada BIOS, sistem copy program, yaitu ya copy di ROM, kemudian maksudnya, dan selanjutnya ya di sini baru di-loading masuk ke dalam disk. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah proses booting pada Linux Fedora ya. Kalau sudah bisa oke ya, ini ya sudah sampai di sini. Tiga satu adalah bacaan artikel dengan sistem operasi sebanyak 3 buah dengan format PDF atau bisa juga dengan format dokumen ya. Nah, kumpul nanti tanggal pertemuan berikutnya 31 yaitu artikelnya tentang sistem operasi. Kemudian Anda isi nama lengkap dengan jelas. Demikian paparan dari Pak Guru. Anda jangan lupa Anda jaga kesehatan dan selalu dalam kehidupan kita. Oke, selamat.